Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya dari Kitab Keluaran bab 25 dengan judul perikop mengenai tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Instruksi Tuhan sangat detail. Spesifikasi teknis diberikan kepada orang Israel, ya. Kepada Musa diberitahukan seperti ini teknisnya. Perhatikan, harus dibuat dan disalut dengan emas murni, terbuat dari kayu penaga. Jadi tabut perjanjian itu nanti diisi loh hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan, dan berbagai-bagai lagi benda rohani. Tapi itu sesuai dengan instruksi Tuhan. Dan hati-hati, karena ini adalah sesuatu yang suci. Sebab di atas ini, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Apa wujudnya? Wujudnya yang tahu hanya Musa, ya. Orang lain tidak boleh masuk. Sebab orang lain yang masuk ke dalam kemah pertemuan, ya, di mana ada tabut perjanjian itu, itu tidak bisa masuk, ya. Hangus, ya. Yang mencoba mencuri-curi, mengintip-ngintip dari luar, hancur, ya, hangus, ya. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dicuri-curi, ya. Kita nggak bisa curi-curi pandang, nggak bisa. Kalau tidak menghormati kesucian, hangus. Jadi hanya Musa dan beberapa orang yang ditentukan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tabut perjanjian ini. Di sanalah aku akan berbicara dengan kau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Kepadamu siapa ini? Ya, kepada Musa, untuk disampaikan kepada orang Israel. Di sini dikatakan dibuat kerub. Apa itu kerub? Kerub itu yang makhluk surgawi, mengembang 2 sayapnya ke atas. Ya, seperti itu, ya, gambaran saat ini malaikat dengan sayap. Ya, itulah kurang lebih
kerub ya. Saya juga belum pernah melihat kerub ya. Jadi kita tidak harus melihat dulu baru percaya. Itulah iman, percaya tetapi walaupun belum melihat. Kita harus punya iman, tentu iman yang benar. Ada lagi iman-iman yang salah, karena itu adalah iman kepada setan. Jadi kita harus punya iman kepada Tuhan yang benar. Jadi kita tidak harus melihat dulu baru percaya. Itu kan Thomas yang tidak melihat Yesus bangkit, lalu sekali-sekali saya tidak percaya kalau saya belum mencucukkan jari saya ke bekas lukanya Yesus. Jangan seperti Thomas ya. Thomas ditegur oleh Yesus. Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya kita semua ini ya, pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Walaupun mungkin kita belum pernah melihat Yesus secara langsung, belum pernah ditampai oleh Yesus, tapi kita percaya kepada Yesus. Sebab Yesus layak dipercaya. Kan ada orang yang layak dipercaya dan ada orang yang tidak layak dipercaya. Ada orang yang gak bisa dipercaya. Sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak bisa dipercaya. Jadi kepercayaan itu mahal harganya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya ya. Gak pernah sekalipun menyangkal. Walaupun kita menyangkal Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya ya. Dirinya adalah suci. Gak mungkin Tuhan menyangkal dirinya sendiri ya. Jadi kita layak, Tuhan layak dipercayai. Karena memang segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kita ini sendiri ciptaan Tuhan. Kita mau sok apa? Nah, kita ini miliknya Tuhan. Kok kita berani-berani yang ngatur Tuhan? Kita yang diatur Tuhan. Jangan kita malah diatur oleh setan. Itu namanya dibodoh-bodohi, ditipu. Kerub-kerub ini dibuat ya. Tujuannya apa? Bukan untuk menyembah kerub, bukan, jangan salah. Walaupun kerub-kerub itu berada di tempat yang suci, tapi kita bukan menyembah kerub, tapi menyembah Tuhan yang ada di atas itu. Itu tabut perjanjian ini, lihat nih. Lihat ini ya. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Artinya ada Tuhan di situ. Ya bukan, jadi Tuhan bukan kerub, lain. Kita bukan menyembah kerub seolah-olah Musa itu berlutut menyembah menghadap kerub lalu menyembah kerub, bukan. Tuhan menyembah Tuhan ya. Jadi maksud saya Musa menyembah Tuhan yang ada di atas tabut perjanjian itu. Nah di tabut perjanjian itu memang ada kerub. Jadi seolah-olah Musa menyembah kerub, bukan. Musa menyembah Tuhan yang ada di situ. Jadi kerub itu melambangkan kehadiran ya. Hati-hati, di situ ada Tuhan hadir. Nah demikian juga patung-patung sekarang yang ada di gereja ya. Itu bukan untuk menyembah patung. Itu untuk menghadirkan, mengingatkan kita bahwa hei, hati-hati. Ini tempat suci. Ada Tuhan di sini yang hadir secara khusus ya. Tentu Tuhan ada di mana-mana, tetapi di dalam altar, di dalam gereja tuh Tuhan hadir secara khusus, secara spesial. Jadi hati-hati ya, harus kita juga harus suci, harus menghormati kehadiran Tuhan. Bukan kita menghormati patung, bukan. Seperti ini ada kerub, bukan Musa menghormati kerub, bukan. Musa menyembah Tuhan yang ada di atas tabut perjanjian itu, yang hadir di atas tabut perjanjian itu, yang mungkin tidak bisa dilihat, tapi bisa juga dilihat. Tapi hanya Musa yang bisa melihat. Orang lain jangan coba-coba ngintip. Ngintip bisa mati. Tuhan tidak bisa diintip ya. Jangan ngatur Tuhan ya. Para pembaca, para penonton ada yang protes, kok Tuhan tidak seperti ini, kok Tuhan tidak bisa seperti itu ya. Kita jangan ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita. Kita ciptaannya Tuhan. Sudah bagus Tuhan memberikan kita apa yang kita butuhkan ya. Sudah, terima kasih sajalah ya, sambil terus pikul salib, sambil terus melakukan perintahnya.
Ya, nggak usah terlalu banyak protes. Bertanya boleh, ya, tapi jangan maksa. Ya, itu maksa ya. Banyak kan di dunia ini kan, ada beberapa agama yang memaksa pengikutnya untuk begini, kalau nggak begitu kamu dihukum secara kejam. Ya, itu ya nggak tahu itu agama dari mana ya, yang nggak jelas ya. Yang jelas Tuhan itu mengasihi ya. Nggak hanya asal ngomong Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Apa buktinya? Kok umatnya malah dibantai habis-habisan seperti itu? Berarti itu bohong ya. Jadi hati-hati. Kita harus hati-hati, harus pintar membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang abal-abal. Hati-hati ya. Ini Tuhannya Israelnya, Tuhan yang benar ya. Kemudian hadir dalam wujud manusia. Siapa itu? Itulah Tuhan Yesus. 100% Tuhan, 100% manusia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.